wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bersama anak-anak semua. Senang rasanya Ustazah bisa kembali belajar secara online. Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalian hari ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali belajar bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkenan memberikan kita kemudahan dalam memahami materi ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan. Yang pertama tentang penjumlahan. Dulu di kelas 1 tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi penjumlahan. Dan insya Allah kalian sudah bisa melakukan penjumlahan sederhana. Ya. Nah, di kelas 2 akan kita lanjutkan melakukan penjumlahan sampai angka ratusan. Ya. Nah, alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 125 krayon dan 114 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, maka bisa kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Ya. Yang pertama, kita tulis angkanya di sini. 125. Maka kita uraikan dalam bentuk panjang. 1 nilainya adalah 100. Ditulis di sini 100. Ditambah 2 ini 20-an, tulis di sini 20. Kemudian ditambah 5 satuan, letakkan di sini. Ya. Kemudian 114, satunya nilainya 100 kita letakkan di urutan ratusan, ditambah 1 nilainya puluhan, maka ditulis 10 kita letakkan pada urutan puluhan, ditambah 4 satuan kita tulis di urutan satuan. Kemudian kita jumlah. Nah, kita jumlah 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kita tulis di sini. Ditambah 20 ditambah 10. Ya. Ini kalau terlalu besar, maka kita hitung dari yang sebelah kiri. Ya, kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya, bilangan 0 berapapun jika dijumlahkan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Maka 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 2, ini letaknya puluhan, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 30.
ditambah 100 ditambah 100 adalah 200. Nah, ini kita jumlah ke samping. Kita jumlah ke samping ya. Hasilnya seperti ini. 239. Ini kalau kita cari dengan bersusun panjang. Kemudian langkah berikutnya dengan cara bersusun pendek. 125 ditambah 114, maka satuannya 5 ditambah 4, hasilnya 9. Ya. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, sekarang yang seratusan, nilai ratusan. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Paham anak-anak semua? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan tanpa menyimpan. Oke, tanpa menyimpan. 414 ini kita uraikan. 4-nya menjadi 400 ditambah 1-nya ini nilainya 10 dan 4 satuan kita letakkan di sini. Kita tulis tetap 4 ditambah 23 ya. 3 2-nya adalah puluhan, kita tulis di urutan puluhan, 20 di sini ditambah 3. Ya, ditambah 3. Kita jumlahkan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian 10 ditambah 20 hasilnya 30. 400 ini tetap tidak berubah. Jadi 400-nya turun ke sini. Ya, turun ke bawah sama dengan 400. Kita jumlah ke samping. Yang kita tulis adalah bagian depan. Jadi 437. Ya. Ini cara panjang. Kemudian yang ini cara pendek. 414 ditambah 23. Hasilnya 4 ditambah 3, satuan tambah satuan, sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4 ya, ini kosong ya, maka 4-nya turun langsung ke bawah sini 4. Paham ya? Nah, perlu anak-anak ingat dalam mengurangkan maka nilainya harus diurutkan berdasarkan nilai tempatnya, ya. Tujuannya apa? Kok harus diurutkan? Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, ya. Kalau sudah urut nilainya, nilai tempatnya, maka insya Allah itu akan membuat kalian mudah menjumlahkannya. Paham ya? Nah, selanjutnya, kalau tadi tanpa menyimpan, sekarang penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya ini. 243 jika dijumlah dengan 428, hasilnya, ya caranya bagaimana? Kita lakukan dengan cara bersusun panjang. 2 ini adalah sama dengan 200, ya. Tulis di sini 200 ditambah 4-nya ini nilainya puluhan, ditambah 40. Tulis di sini. Kemudian 3
3-nya tetap ditulis di tempat satuan. Kemudian 428. Bentuk panjangnya, 4-nya ini adalah ratusan, 400 tulis di sebelah sini. Ditambah 2. 2 ini adalah puluhan, maka tulis di sini 20. Kemudian 8 ini adalah satuan, tulis di tempat satuan 8. Kalau sudah, kita jumlah. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Tulis 11 di sini. Kemudian 40 ditambah 20 sama dengan 60. Ya. Nah, yang ratusan 200 ditambah 400. Kok ini kayaknya banyak banget, maka biar mudah dihitung dari sebelah sini. 0 ditambah 0 tulis di sini. Hasilnya 0. Kemudian yang tengah. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Tulis di sini. Baru yang ini 2 ditambah 4 maka hasilnya 6. Langkah selanjutnya ya, 600 ini turun ke bawah lagi, ditulis ulang. 600 ditambah 60-nya tetap turun ke bawah, 60. Ya. Ditambah 11. 11-nya ini kita urai. Ya. 1 puluhan, ini kita tulis yang puluhan tulis di sini sama dengan 10. 1 satuannya ditulis di sini ditambah 1. Jadi 11 itu sama dengan 10 ditambah 1. Ya. Kemudian sama dengan kita hitung lagi 600-nya turun 600 tulis di sini. Ditambah tadi yang kotak merah ini adalah nilainya, nilai tempatnya puluhan. Maka puluhan ditambah dengan puluhan. 60 ditambah 10 adalah 70. Tulis di sini 70. Kemudian 1 turun di sini. 1 satuan ditulis lagi di sini. Ya. Baru kita hitung. Menghitungnya bukan ke bawah, tapi ke samping. 600 ditambah 70 ditambah 1, ini bentuk pendeknya sama dengan 671. Tulisannya, tapi membacanya 671. Ya, paham nggih? Nah, kita lanjutkan. Kalau ini bentuk panjang, ya, penjumlahan bentuk panjang. Sekarang yang ini penjumlahan bentuk pendek. 243 ditambah 428. 3 ditambah 8 sama dengan berapa? Iya, 11. Maka yang kita tulis di sini adalah satuannya. Ya, satuannya, nilai satuannya yang sebelah kanan. Nah, angka 11 itu kan seperti ini, ya. Yang ditulis yang kanan. Tulis di sini. Yang nilainya puluhan kita simpen, ditabung. Nah, taruh di atas angka 4 karena tadi yang disimpan puluhan, maka meletakkannya di atas puluhan. Ini adalah puluhan. Ya. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya, 6. Kemudian 6 tadi masih punya simpanan 1. Nah, 6 ditambah 1, jadi simpanannya juga ditambahkan. Jadi berapa? 7. Tulis di sini 7. 2 ditambah 4 hasilnya 6.
Jadi bentuk panjang dan bentuk pendek sama hasilnya, ya, 671. Ya. Oke, paham ya? Ini dalam penjumlahan dengan menyimpan. Selanjutnya, ya, pengurangan. Ya, kita lanjutkan pengurangan. Nah, Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi, sisa kapur ada berapa ya? Nah, kita cari jawabannya. Kita gunakan cara panjang. Ya. 242 dikurangi 31. Caranya hampir sama dengan penjumlahan, ya. Kita buat bentuk panjang dulu. 2-nya ini 200 tulis di sebelah sini. 4-nya nilainya puluhan tulis di sini 40. Kemudian 2 satuannya ditulis di sini. Gitu ya. Nah, 31. 3-nya adalah puluhan, 30 tulis di sini. 30. 1 satuan ditulis diletakkan di urutan satuan. Kita kurangi, tanda kurangnya taruh di sini. Ya. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Ya. 40 dikurangi 30 sama dengan 10. 200 turun di sini. 200. Maka kita jumlah, kita hitung ke samping. Ya, hasilnya sama dengan 211. Ya. Paham? Nah, ini cara panjang. Sekarang kita hitung dengan cara pendek. 242 dikurangi 31 sama dengan 211. Ya? Bisa dong? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan dengan meminjam. Ya, pengurangan dengan meminjam. Cara bersusun panjang. Ya, pengurangan dengan bersusun panjang. 484. Ya, kita uraikan, kita bentuk panjang. 4-nya ini adalah 400, tulis di sini 400 ditambah 8, ini 80. Kemudian 4-nya adalah satuan, tulis di sini 4. Ya. 258 ini sama dengan 2-nya ini 200, tulis di urutan ratusan. 200 ditambah 50-an sama dengan sini 50 ditambah 8. Baru kita kurangkan, ya. 4 dikurangi 8, ya, karena 4 ini lebih kecil dari 8, maka tidak bisa dikurangi. Ya. Caranya gimana biar 4 ini bisa dikurangkan dengan 8? Maka kita meminjam. Ya. Minjam siapa? Minjam tanggane. Minjam tetangganya. Tetangganya yang mana? Yang paling dekat? Ya yang angka 80.
80 ini tetangga terdekat, tetangga baiknya 4. Ya. Maka pinjam kepada tetangganya. Ya. Pinjamnya berapa? Pinjamnya 1. 1 itu 1 puluhan. Ya. Pinjam di sini, tulis di sini 1. Jadi 4 menjadi 10 ditambah 4 menjadi 14. Kemudian ini kita coret angka 8-nya. Coret. Kalau tadi sudah dipinjam 1 atau dipinjam 10, maka di sini 8-nya tinggal 7. Ini tulis 7 di sini di atasnya. Ya, biar tidak lupa. Kalau tadi setelah dipinjam 1 menjadi 7, tulis. Harus ditulis di sini biar ingat. Ya. Nah, setelah itu 4 tadi ditambah 10 menjadi 14, kita kurangkan dengan 8. 14 dikurangi 8, hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian 7. Nah, kalau 0 dikurangi 0, 0. Tulis di sini. 7 dikurangi 5, hasilnya berapa? Ayo, cepet-cepetan ayo dijawab. 7 dikurangi 5 adalah 2. Ya, ini dapatnya 2 itu dari 7 dikurangi 5, nggih. Nah, kemudian ditambah 400 dikurangi 200. 0 kurangi 0, 0 turun ke bawah. 0 kurangi 0 turun ke bawah. Kemudian 4 dikurangi 2. Iya, 2. Nah, baru kita jumlahkan. 200 ditambah 20 ditambah 6. Ya, diambil yang depan. Nah, angka depan ini yang diambil ya. Karena ini 0. Jadi 226. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan dengan cara bersusun pendek. 242 dikurangi 38. Seperti tadi, 2 itu lebih kecil dari 8, maka 2 itu tidak bisa dikurangkan dengan 8. Ben bisa, biar bisa, maka caranya 2 ini harus pinjam tetangganya, 4. Ya, tetangganya 2 itu adalah angka 4. Pinjamnya berapa? 1. 1 itu nilainya 10. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nih, tulis di atasnya sini. 2-nya dicoret, di sini jadi 12. 4-nya tadi sudah dipinjam 1, kita coret. Jadi 3. Tulis di atas, biar ingat. Setelah itu kita hitung. 12 dikurangi 8, berapa? Iya, 12 kurangi 8 itu sama dengan 4. Oke. Kemudian 3 dikurangi 3. Iya, habis. Tulis di sini 0. 2-nya tetap turun ke bawah. 2. Jadi hasilnya 204. Ini bacanya 204. Bukan 24 loh ya. Ingat, ini dibaca 204. Paham nggih? Ya. Nah, sekarang yang terakhir, sebagai latihan, kerjakanlah latihan di buku paket halaman 104 sampai 105 dan halaman 116 sampai 117. Ya. Disalin di buku tulis tema. Jadi kalian menjawabnya di buku tulis tema.
soalnya disalin di buku tulis, kemudian langsung dijawab di buku tulis. Oke? Ya, gitu aja. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah tadi bisa kalian pahami. Ya, nanti hasilnya bisa difoto. Ya, bisa difoto atau nanti bisa dikumpulkan ke sekolah ya bersama LKS-nya besok ya ketika pengumpulan buku tema ya pengambilan buku tema 2. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah tadi bisa dipahami. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kondisi ini akan segera membaik dan kita bisa belajar bertatap muka langsung nanti di sekolah ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.